Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dinda Erlina SPD, dalam sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 8, Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini, maka saya akan membahas mengenai modul 14, Budaya Positif. 1.4 A6 mengenai demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual ini, penerapan segitiga restitusi menjadi salah satu budaya positif yang akan kita terapkan berada di sekolah. Jadi ada 3 hal yang tersangkut dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan, dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bertujuan untuk menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai kebijakan siswa, percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Bertujuan untuk mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Adapun kasus pertama yang saya lakukan adalah yang terjadi pada seorang siswa yang bernama Riza. Selalu merasa malas saat melakukan belajar dengan Ibu Linda, yakni mata pelajaran informatika. Dengan alasan ia merasa bosan tidak ada praktik dan cuma memberi materi saja saat belajar informatika. Padahal waktu itu masih baru pertama kali kami belajar. Riza sendiri merasa malas untuk mendengarkan materi yang diberikan, sehingga ia selalu merasa ngantuk saat belajar. Terakhir setelah kami sekitar materi yang ketiga, maka ia baru merasakan betapa ia sangat malas. Dia juga merasa bersalah kepada Ibu Linda, karena ia sudah salah menduga. Silahkan kalian. Nggak apa-apa. Oke, santai aja, lihat aja kayak kita belajar biasanya. Ini Riza ceritanya gini, pas Riza di pelajaran informatika itu dulu awal-awal, sekarang kan kita udah materi berapa ya kan, materi ketiga. Awal-awal kan dulu ngantuk, sering tertidur di dalam kelas. Makanya ibu mau nanya, kenapa itu bisa terjadi? Coba jawabannya Riza, kenapa? Ya itu ibu bilang, kalau nggak pernah, apa jawaban Riza? Kalau itu terjadi pada Riza, apa yang Riza lakukan? Kenapa Riza harus tertidur? Coba. Udah lama itu karena ibu bilang kalau udah bab yang ketiga, makanya kita udah lupa. Coba. Kalau ini menimpa Riza, nah gimana? Riza tertidur nih pas pelajaran ngantuk, mata malas rasanya. Nah, cuci muka. Kenapa yang menyebabkan Riza tidur itu kenapa? Kenapa ya kita bisa, kalau kita tidur tuh gara-gara apa? Kok kita bisa tidur di kelas nak? Kan santai aja itu kamarnya. Bosan. Enggak juga, kenapa? Nah kalau ini enggak terjadi pada pelajaran informatika, Riza misalnya kejadian kayak dulu yang lain, ada enggak? Ya Riza rasanya, pas ibunya ngomongin malas ngantuk rasanya. Enggak pernah. Kalau ada pernah, kira-kira itu gara-gara apa? Apa jangan-jangan Riza malamnya tertidur? Itu yang menyebabkan, bukan karena bosan ya. Kalau dengan Ibu Lina misalnya bosan nih, alasannya malas lah belajar dengan Ibu Lina, pelajarannya materi terus ceramah terus. Itu apa yang harus dilakukan? Bagusnya gimana?
menyarankan bahwa ke Riza bahwa kalaupun nanti coba dulu diikuti kegiatan belajarnya. Nanti setelah lihat kegiatannya, oh kalau ternyata malas Bu, ternyata memang sesuai dengan pemikiran Riza bisa bilang seperti ini. Oke, kalau misalnya terjadi pada Riza, kita bisa bilang oke, santai aja, relax, kenapa cepat sekali betul. Santai aja, itu aja gak masalah ini. Terus ini, kalau setelah Riza ikuti ini sudah beberapa minggu, ternyata berbeda dari pemikiran Riza. Masih ngantuk kan? Pernah ngantuk belajar informatika ini Bu? Gak pernah kan? Alhamdulillah kan? Berarti berhasil kan? Apa yang kita awalnya kita tidak pedulikan, itu karena kita ketidaktahuan kita. Kalau kita sudah tahu, nggak ada lagi ngantuk. Dengan kita juga gitu. Kita coba dulu sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata baru kejadian ini terjadi. Baru kita protes. Kalau gurunya sama kayak ibu, dia sama sudah bisa ngantuk nih belajar ini. Kamu belajar ini. Kalau ibu dia senang hati, belajar yang mau diperbaiki. Oke, Zah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Alfifa di kelas 7M. Saya sudah berbicara sama Bu Linda tadi. Saya minta maaf atas kesalahan saya di kelas dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum. Nah, begitulah kasus yang pertama tadi. Ini kita akan menuju ke kasus yang kedua, yakni kasus kedua ini adalah yang menimpa pada siswa saya yang bernama Muhammad Abraham. Kebetulan hari ini saya juga hadir ke sekolah, hanya saja keadaan saya kebetulan sedang mengalami gangguan kesehatan, sehingga saya tidak sempat masuk ke dalam kelas mereka. Sebelum dengan saya pun, Abraham siswa saya ini juga dengan siapapun, meskipun gurunya terlambat, dia pasti akan membuat ulah. Kebetulan hari ini bertemu dengan saya. Akhirnya kami memberikan saya dalam hal ini, dalam pembelajaran informatika yang kebetulan menerima kelakuannya adalah saya memberikannya hukuman berupa nasihat. Kami pun membuat yang namanya kesepakatan secara bersama. Inilah antara saya dan juga Muhammad Abraham. Silakan menyaksikan. Pas jam pelajaran nggak ada gurunya kan? Nah, kenapa itu yang dimainkan? Kena ke atap, kamu ngapain coba? Enggak, apa yang kamu buang tadi itu? Atas, kamu makan ke atas, terus kamu buang ke atap. Ternyata? Nah, sekarang ibu tanya, kalau kamu jadi orang lain mau nggak? Kalau kamu ada teman sebelah bangku kamu yang kayak gitu, terus gimana? Abraham lagi nih hari ini, kemarin lain. Aduh Abraham, ibu berharap tak lagi bertemu dengan Abraham. Ibu berharap Abraham sampai tamat SMP ini nggak ada lagi kasus. Ini masih kita masih keluarga. Nah. Jadi apa yang diprotes karena itu? Sudah tunggu. Cuman apa? Cuma tangan dikit aja kena. Jadi mana mulai berkelahi dengan kawan? Apa yang terjadi? Itu aja, sudah selesai sampai di situ. Lain kali mau melakukan itu lagi tak Abraham? Hanya karena ibu tak ada. Ini contoh, Ibu Linda hari ini nggak bisa masuk karena memang lagi keadaannya sakit. Nah, terus gimana caranya? Masa kamu mau lakukan apa lagi ya di sini? Hal yang kecil apa nggak sama kamu. Jadi apa yang mau dilakukan dengan kawan? Apa yang dilakukan? Bagusnya gimana dengan kawan?
Kita udah bikin nih hati kawan sakit hati, terus apa yang bagusnya yang kita lakukan pada dia? Coba. Apa yang Abraham mau lakukan? Nggak ada itu aja, nggak ada mau minta maaf juga sama kawan. Tahu dia tuh masih dia ngomong sama Langsung siapa yang mengalami itu? Sila. Kasih langsung dia ngadu sama Pak Diani, makanya KPK dipanggil lagi. Jam kan kamu harus tahu, guru kan nggak mungkin nggak hadir kalau tidak ada alasan. Kebetulan hari ini mungkin Ibu Ian sama nasibnya dengan Ibu. Nggak lagi Ibu dengar nama Abraham. Sudah nih Abraham ini yang terakhir kali. Nggak ada lagi kasus. Coba kita lebih dewasa. Mau nggak sih kerjasama dengan Ibu? Mau jadi lebih dewasa, mau jadi anak SMP terus. Pasti mau kita tanpa pesan kan? Abraham minta maaf dengan kawannya. Sudah minta maaf, malah dia ngadu yang ada. Kamu lagi minta maaf sekali lagi, mungkin dia anggap dia minta maafnya nggak terlalu serius. Abraham, Ibu nggak mau lagi dengan Abraham habis ini Ibu tanya Abraham yang mau diwawancara oleh Ibu satu-satunya apa yang harus dilakukan mengenalkan nama diri Abraham. Nah Abraham, Ibu cuma minta bantu itu doang, karena itu ada hubungannya dengan yang akan Ibu kerjakan. Ibu juga ada PR, walaupun sudah jadi guru tetap kami punya PR. Jadi Abraham harus membantu. Cuma itu saja. Silakan perkenalkan nama Abraham, kasusnya apa dan apa yang harus dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Anggaplah hari ini Abraham sedang belajar dengan Ibu Linda. Ibu Lindanya keadaannya sedang sakit, makanya nggak bisa masuk ke kelas. Apa yang harus Abraham lakukan? Oke, bisa mendewasakan diri Abraham? Udah? Saya minta maaf kepada teman saya yang bernama Asila. Ibu Linda yang belajar di kelas, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan di materi yang berikut ini. Terima kasih. Mari kawan-kawan, kita saling bekerja sama bersama untuk merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi